Eh, Pertama, saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak selaku Kepala Sekolah SLB. Mungkin saya pada hari ini ingin berbincang-bincang dan ingin eh, bertanya sesuatu ya mengenai tentang dilema etika, Pak. Karena ini merupakan tugas dari kegiatan guru penggerak ya pada modul 3.1 yang mana akan membahas tentang dilema etika. Jadi langsung saja Pak, selama Bapak di SLB, memimpin SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang ini, saya ingin bertanya mengenai bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baiklah, jawab berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Gitu Pak ya. Baik, Pak. Kemudian Pak, ini masih pertanyaan sekitar tentang dilema etika juga. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan itu Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakasek, selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Gitu Pak ya. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru-guru di sekolah. Selanjutnya ini nanya-nanya terus nih Pak ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di antaranya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Gitu Pak. Baik. Terus apakah ada Pak sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, dalam bentuk prosedur atau seperti apa gitu Pak? Oh, tidak ada jadwal khusus. Berarti langsung ya Pak ya? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh, baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika terjadi di sekolah. Oh, berarti
berarti ada Kasek pertimbangan-pertimbangan ya. dan para guru. Ya, baik Pak. Kemudian dari semua hal yang telah yang kami pertanyakan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dalam dilema etika ini, Pak? Eh, Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam memutuskan dilema etika ini adalah pentingnya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Demikian. Begitu ya. Baik Pak, saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup mewakili dari pengalaman-pengalaman yang Bapak hadapi ya selama memimpin sekolah SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Berikut. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan, selaku guru calon guru penggerak dari angkatan 11. Ya, pada saat ini saya mendapat tugas nih ingin bertanya tentang dilema etika. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak sekolah pada awalnya. Ternyata setelah saya sampai ke sekolah SMA swasta Manarul Islam, ya, ternyata Bapak sekolah tidak ada di tempat. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada wakil kurikulum ya, Ibu selaku wakil kurikulum di SMA swasta Manarul Islam, yang mana berkaitan dengan dilema etika. Yang ingin saya tanyakan pertama, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya, yang merupakan dilema etika. Kira-kira bagaimana Ibu? Begini Pak Budi, terkait dilema etika itu banyak terjadi kasus di lingkungan sekolah kita terkait sesama dewan guru maupun siswa. Ya. Jadi untuk saya bisa mengetahui, mengidentifikasi masalah terkait dilema etika itu, yang bisa saya lakukan adalah saya pertama kali harus mengidentifikasi nilai yang bertentangan, kenapa konflik itu bisa terjadi. Lalu setelah itu saya mengevaluasi dampak keputusan terkait dari beberapa pihak. Setelah itu saya mengkomunikasikan dan merefleksi, jika saya mengambil keputusan ini apa yang terjadi, lalu dampaknya bagaimana. Setelah itu saya berkonsultasi, merefleksinya itu dengan beberapa pihak tentunya. Tentunya saya selaku wakil kurikulum memang bisa untuk mengambil keputusan itu sendiri, namun itu kan kurang etis, begitu ya Pak ya, karena kan kita suatu lembaga yang demokrasi. Ya, kemudian selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah itu kira-kira gimana biasanya kalau sekolah ini? Atau Ibu secara pribadi pernah mengalaminya? Iya, tentunya saya juga pernah mengalami dalam situasi seperti itu. Pertama saya dengan pimpinan pastinya saling berkomunikasi untuk sebelum mengambil keputusan akhir. Nah, pertama kali mungkin kami akan menganalisis situasi, kenapa itu bisa terjadi dan kenapa bermunculan para pendapat-pendapat yang mungkin sebenarnya semua pendapat itu bisa untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita tentunya, tetapi kan tidak semua poin bisa kita ambil. Nah, jadi setelah menganalisis, tentunya saya melibatkan pihak-pihak terkait yang itu bertujuan untuk bisa membantu dalam kami mengambil keputusan agar tidak salah, gitu ya Pak ya. Setelah itu saya bisa menimbang dalam jangka pendek ataupun panjang tergantung situasi permasalahan ataupun
dilema etika yang sedang kami hadapi. Begitu, Pak. Setelah itu baru kita berpegang pada visi misi sekolah. Nah, jadi ada tujuan rujukan kita. Iya, jadi terkait keputusan yang kita ambil harus ada dasar awal kita dalam untuk memajukan sekolah ini. Begitu, Pak. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk apa namanya? Untuk mengambil keputusan itu seperti itu. Tentunya tidak lain pasti kita harus mengidentifikasi dulu ya, Pak ya. Ya. Mengidentifikasi setiap masalah, lalu kita harus menganalisis alternatif yang akan kita ambil, karena kan nggak selalu setiap solusi ataupun alternatif itu muncul memang selalu yang tepat gitu kan. Jadi kita memang harus menganalisisnya dulu. Setelah itu saya juga selaku wakil kurikulum pastinya saya berkonsultasi dengan tentunya pimpinan begitu. Setelah itu saya mengevaluasi dampak setelah kami menemukan nih solusinya atau sudah menemukan pemecahan masalahnya, tapi saya kan juga harus mengevaluasi dampaknya. Setelah itu saya baru keputusan itu berbasis di sekolah gitu ya, Pak ya. Baru setelah itu sama seperti hal lain adanya tindak lanjut dan evaluasi. Bisa jadi mungkin saya selaku wakil kurikulum beserta pimpinan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan, jadi memang harus kita evaluasi. Begitu, Pak. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi untuk yang efektif itu seperti apa? Iya. Jadi untuk dalam pengambilan alternatif ini kami sering melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini tentunya pihak ketiga ini yang memang satu berwenang, kedua memang di bagian di ahlinya, ahli di bagian ini, ahli di bagian permasalahan yang kami sedang hadapi, begitu. Mungkin kalau terjadi konflik dilema etika ini terhadap siswa, mungkin saya akan melibatkan guru BK. Nah, begitu. Jadi tidak hanya saya dengan pimpinan, jadi saya harus melibatkan orang ketiga dan yang lebih memahami terkait kasus itu. Setelah itu juga mungkin saya akan merefleksi atau menganalisis lebih mendalam. Ini juga salah satu ilmu baru juga untuk saya pastinya. Dalam sebelum pengambilan keputusan itu, saya juga harus menganalisis terlebih dulu. Setelah itu kami juga tentunya berpegang pada keadilan, karena kan kita juga harus kita juga menerapkan di sekolah kita juga memang selalu demokrasi ya, Pak ya. Jadi kan kita semuanya balik lagi ke tujuan awal sekolah, visi misi sekolah juga kita pegang, lalu keadilan juga kita junjung tinggi. Setelah itu baru konsekuensi dan kolaborasi tentunya. Nah, jadi dalam kasus ini tidak bisa hanya saya dengan pimpinan ataupun guru BK yang menjalankan. Pastinya ada kolaborasi di semua aspek lingkungan sekolah. Baik, Bu. Begitu, Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan sama kasus-kasus dilema etika. Jadi ini apa nih? Merupakan tantangan itu apa nih yang selama ini dihadapi dalam keputusan? Tentunya kasus-kasus yang kami hadapi terjadi sekolah ini itu kepentingan yang bertentangan. Contohnya mungkin bisa saya kasih contoh di sini ya, Pak ya. Salah satu guru kami, saya merasa beliau kurang profesional dalam menjalankan tugas sebagai guru, dikarenakan beliau lebih mementingkan fungsi atau sebagai ibu, sebagai istri. Nah, jadi dia bisa
kurang profesional dalam menjalankan tugas guru karena dia lebih mengutamakan tugas dia sebagai istri ataupun anak ibu gitu. Jadi dia lebih mementingkan keluarga. Sedangkan ini kan sebagai guru dia itu juga tugas pokok beliau harus profesional. Itu saat ini menjadi tantangan terbesar kami dalam menghadapi beberapa guru yang memiliki komitmen seperti itu. Jadi dia lebih mengutamakan keluarga. Iya. Baik. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya untuk ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan ya? Tentunya kita lihat lagi Pak Budi, harus kita bisa memilah ini kasus yang mendesak atau kasus yang jangka panjang. Contohnya kalau yang mendesak terkait keselamatan anak, terkait keselamatan siswa, itu otomatis memang harus secepat mungkin keputusan yang terbaik harus diambil. Namun kalau kasus yang agak lebih kompleks, agak lebih lengkap ruang lingkupnya, itu memang harus kita melibatkan beberapa pihak untuk dalam menyelesaikan permasalahan itu. Baik ya. Kemudian ada nggak ya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan ya dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Oh iya, tentu saja Pak Budi, karena kan setiap kasus-kasus dilema yang kita hadapi bermunculan di sekolah ini juga kita kan terkadang nggak bisa menduga ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan segala dilema etika yang kami hadapi, tentunya saya sangat dibantu oleh tim guru ataupun rekan kerja. Nah, kebetulan apapun keputusan yang sudah kita ambil bersama, itu memang guru berkomitmen untuk bisa menjalankan dan menyelesaikan kasus-kasus dilema yang kami hadapi. Setelah itu juga ada pengalaman pribadi mungkin. Iya. Oke Bu, kira-kira nih yang terakhir nih Bu ya, kira-kira pembelajaran apa nih dari yang saya tanyakan tadi ini yang bisa ibu ambil? Mungkin ada nggak pembelajaran secara khusus dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi? Terkait pertemuan, mungkin ini adalah pertemuan kita yang sangat luar biasa bagi saya ya. Saya diberikan kesempatan kepada Bapak untuk bisa salah satu menjadi narasumber atau apa? Objek ya untuk dalam tugas Bapak, CGP Bapak. Jadi terkait pembahasan kita yang hari ini, yang kali ini adalah sangat besar tentunya untuk diri saya selaku wakil kurikulum untuk bisa lebih fokus lagi dalam meningkatkan kualitas sekolah dan untuk memerdekakan siswa maupun para rekan kerja ataupun seluruh aspek yang ada di sekolah ini untuk bisa lebih fokus dalam mengontrol etika agar tidak terjadi lagi dilema-dilema etika yang lainnya yang mungkin yang sudah kami hadapi udah cukup begitu, kedepannya jangan ada lagi. Baik Bu, mungkin hanya itu saja yang saya tanya-tanya nih ya. Kurang lebih saya mohon maaf nih Bu, mungkin ada saya kurang sopan atau kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf. Semoga saja nih Ibu sebagai wakil kurikulum nih ya tahun ini ya, siapa tahu tahun-tahun yang akan datang nanti bisa menjadi kepala sekolah. Kan SMA swasta mana Islam itu ya kan seperti itu. Ya, semoga Pak Budi juga sukses dalam menjalankan CGP Angkatan 11 ya Pak ya. Terima kasih Bu ya.